Ini kondisi ikan pada tebar keempat dengan tebar padat. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat. Ini kami gunakan dengan mode RAS dan SLO. RAS itu Recycling Aquaculture System dan SLO Solid Lifting Overflow. Sebelum lanjut, kita intro dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rusdi di Rusdi Budik Damber. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Dari awal saya melakukan ternak ikan nila di dalam ember ini. Dulu waktu pertama kali tebar, saya awalnya memiliki satu ember dan saya tebar satu ember itu 50 ekor. Dari 50 ekor yang saya tebar, dan ternyata hasilnya sangat luar biasa kematiannya. Jadi banyak sekali ikan-ikan yang mati dikarenakan ikan itu banyak yang berjamur. Selain berjamur, ada juga yang pecah empedunya. Itu kita bisa lihat dari bagian perutnya, itu biasanya berwarna hijau kebiruan. Jadi dari 50 ekor yang saya tebar, yang bisa diselamatkan hanya sekitar 20 ekor. Kemudian pada tebar yang kedua, tebar berikutnya, saya coba tambah lagi satu ember. Jadi total ada 2 ember dan saya tebar masing-masing ember itu 25 ekor. Tapi pada saat tebar kedua pun kondisinya masih sama, masih banyak kematian, tapi tidak separah yang tebar pertama. Jadi yang tebar kedua itu bisa dipanen sampai 4 bulan, itu sekitar 30-an ekor yang bisa dimakan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kemudian untuk tebar berikutnya, tebar yang ketiga, kondisinya pun masih belum maksimal, bahkan lebih parah dari tebar saya yang kedua. Jadi yang kematiannya masih banyak. Dan setelah pelajari ini yang di video ini adalah tebar yang keempat termasuk yang tadi. Ini kondisi ikannya pada bulan-bulan pertama, ini usia sekitar seminggu 2 minggu. Ini udah kelihatan bahwa ikan-ikannya juga besarnya nggak rata. Tapi yang di ember ini, yang di video ini saya coba dengan tebar padat. Jadi satu ember saya tebar 40 ekor. Nah, pada awal ini saya belum menggunakan metode SLO, Solid Lifting Overflow, seperti yang di video sebelumnya yang saya update ke hari 95. Itu udah menggunakan metode SLO.
tapi ini udah menggunakan mode ras ya. Tapi rasnya pun hanya yang sederhana ya, tanpa biobol, tanpa bioring, kemudian nggak pakai UV juga. Jadi di saringannya hanya menggunakan arang sama kerikil, kemudian atasnya dikasih busa yang hitam gitu, yang biasanya untuk saringan di akuarium. Di tebar yang keempat ini jumlah kematiannya itu sangat sedikit sekali, karena memang pas awal tebar itu nggak saya langsung tebar ikannya, tapi si airnya itu saya biarkan selama 1 minggu, kemudian dikasih E4 dan garam. Kemudian saya sirkulasi selama seminggu. Setelah 1 minggu sirkulasi baru ditebar ikannya. Nah, ini update yang terbaru ini sudah menggunakan ya nozzle, istilahnya nozzle set lah, pakai tutup botol aqua. Ini fungsinya untuk menambah oksigen, jadi biar semburannya kencang, kemudian menghasilkan gelembung-gelembung di airnya, dengan harapan ya kadar oksigen di dalam airnya bertambah. Selain menggunakan aerator, kemudian pakai pompa headnya. Nah, ini yang terbaru ini sudah saya pasang dengan metode SLO, solid lifting overflow. Nah, itu pipa atau palem yang ada di tengah, itu SLO nya. Kemudian ini waktu tebar pertama itu 40 kan, tapi karena banyak yang kecil-kecil, akhirnya kecil-kecil saya pisahkan di ember yang kanan ya, kotak ya, yang pakai box plastik kotak. Itu ikan sortiran yang kecil-kecil. Kemudian untuk pakannya saya coba bibis dengan E4 dan gula merah yang dicairkan. Ini cukup membantu untuk nafsu makan ikannya. Ini baru saya lakukan sekitar 2 minggu ke belakang. Sebenarnya ini satu lagi harusnya dari awal ya, kecil itu dari bibis. Mungkin kalau dari awal bibis pertumbuhannya akan lebih besar. Pada tebar yang keempat ini saya rasa masih belum maksimal ya, karena semuanya ini belum nggak dari awal. Dari metode SLO nya ini saya lakukan baru di masuk bulan ketiga. Kemudian pembibisan pakan pun saya baru bisa lakukan sekitar 3 minggu ke belakang, itu sekitar 2,5 bulan usia ikan 2,5 bulan. Dan ternyata itu ada perbedaannya ya kan. Sebelumnya ikan yang malas makan, dengan dibibis ikannya jadi lahap ya, mudah-mudahan nanti di tebar yang berikutnya ya, tebar kelima kita maksimalkan. Dari kecil kita coba perhatikan, kemudian ya mudah-mudahan lebih baik ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe agar terus mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari saya ya. Saya di sini masih belajar juga ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.